Terpuji nama Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting dalam channel ini. Senang saya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Dan kita akan kembali dengan seri perenungan kita dari kitab Amsal, yang kita akan lanjutkan dari Amsal pasalnya yang ketiga, ayat ke-27 sampai ayat ke-35. Hari ini kita akan merenungkan dalam satu tema, yaitu anjuran untuk berbuat baik. Hikmat sejati terdiri atas melakukan kewajiban kita terhadap manusia dan juga terhadap Allah dengan jujur dan saleh. Sebagai makhluk sosial, orang percaya tentu tidak boleh hidup secara eksklusif. Ia harus hidup bersosialisasi dengan orang lain di dalam lingkungannya. Hikmat memberikan arahan tentang bagaimana seharusnya orang percaya berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, di sini kita mendapati berbagai ketetapan hikmat yang sangat bagus yang berkaitan dengan sesama kita. Yang pertama, dari ayat ke-27 dan ayat ke-28, kita belajar bahwa orang berhikmat harus berbuat baik kepada mereka yang memerlukan. Ia tidak boleh menolak jika memang mampu melakukannya, dan juga tidak perlu menunda-nunda. Kasih Allah dalam hidup kita mendorong kita melakukan sesuatu yang berbuat kebaikan kepada orang lain. Kita harus memberikan kepada semua orang apa yang layak mereka terima. Yang kedua, kita tidak boleh merancangkan kecelakaan untuk menyakiti siapapun. Jika kita dianggap baik oleh sesama kita, dan mereka menyangka bahwa kita tidak akan mencelakai mereka, lalu kemudian kita mengambil kesempatan untuk menipu dan melukai hati dan perasaan mereka, maka itu adalah tindakan yang teramat buruk dan tidak tahu berterima kasih. Yang ketiga, tidak boleh mencari-cari pertengkaran dan perpecahan. Jangan bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang. Jangan berusaha mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Jangan menuntut sesama kita secara hukum, padahal tidak ada kejahatan yang dilakukan terhadap kita, dan perkara tersebut masih bisa diselesaikan secara damai. Yang keempat, dari ayat ke-31 kita belajar bahwa kita tidak boleh iri dengan kejayaan para pelaku kejahatan. Manusia akan dihakimi berdasarkan kedudukan mereka di hadapan Allah, dan berdasarkan penghakiman Allah atas mereka, bukan berdasarkan kedudukan mereka di mata dunia. Dan dari ayat ke-32 sampai ayat ke-35, kita dapat melihat alasan-alasan mengapa orang-orang yang melakukan kebenaran tidak perlu iri kepada para pelaku kejahatan. Yang pertama, orang-orang yang jahat dibenci Allah, tetapi orang-orang kudus dikasihi oleh Allah. Orang-orang kudus atau orang benar tidak memiliki alasan untuk merasa cemburu terhadap para pelaku kejahatan. Sebab dengan orang-orang benarlah Allah bergaul erat. Mereka adalah orang-orang kesayangan Allah. Allah bergaul erat dengan mereka melalui persekutuan yang tidak diketahui oleh dunia ini. Dan dalam persekutuan itulah mereka memiliki sukacita yang tidak dirasakan oleh orang lain.
Allah menyampaikan tanda-tanda kasih-Nya kepada orang benar. Ada perjanjian Allah dengan mereka, orang-orang benar mengenal pikiran Allah, serta makna dan tujuan pemeliharaan Allah dalam hidup mereka. Lebih daripada yang diketahui oleh orang lain. Yang kedua, para pendosa beserta seisi rumah mereka berada di bawah kutuk Allah. Para orang kudus dan kediaman mereka ada dalam berkat Tuhan. Kutuk dan berkat Allah ada di dalam rumah berdasarkan penghuninya. Apakah mereka fasik atau saleh. Dan jelaslah bahwa keluarga yang diberkati meskipun kediaman mereka sederhana tidak seharusnya merasa iri terhadap keluarga yang dikutuk sekalipun mereka orang yang kaya. Yang ketiga, Allah merendahkan pendosa tetapi menghormati orang-orang kudus. Orang-orang yang meninggikan diri pasti akan direndahkan. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Sebab orang yang rendah hati dikasihi Allah. Mereka yang sabar menanggung celaan orang-orang fasik akan mendapatkan kehormatan dari Allah. Dan karena itulah mereka tidak perlu cemburu kepada orang yang fasik. Yang keempat, nasib akhir para pelaku kejahatan adalah menerima cemooh. Sementara nasib akhir para orang kudus adalah kehormatan yang tidak berkesudahan. Orang-orang kudus itu bijaksana dan bertindak bijak bagi diri mereka sendiri. Sebab sekalipun sekarang mereka tidak dihormati dan sangat rawan terhadap hinaan dari orang lain. Tetapi pada akhirnya mereka pasti akan mendapatkan kehormatan itu yang jauh lebih besar dan kekal adanya. Orang-orang fasik merupakan orang-orang bebal yang bukan saja menyediakan hinaan bagi diri mereka sendiri, melainkan juga berhayal akan mendapatkan kehormatan dari orang lain. Padahal orang yang bebal pada akhirnya hanya akan menerima cemooh dan penghukuman yang lebih besar. Satu-satunya kehormatan yang bisa didapatkan oleh orang-orang sombong yang bebal adalah bahwa Allah akan dipermuliakan di dalam kebinasaan kekal dari kehidupan mereka. Demikian perenungan firman Tuhan kita di hari ini. Sampai bertemu di perenungan kitab Amsal selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.